saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 4 Desember, kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santa Barbara, perawan dan martir, Santo Christian, uskup dan pengaku iman, Santo Osmund, uskup dan pengaku iman, dan Santo Yohanes dari Danzig, pujangga gereja dan pengaku iman. Yang pertama, Santa Barbara, perawan dan martir. Barbara dihormati sebagai pelindung orang-orang yang tertimpa bahaya angin taufan dan pelindung para arsitek. Legenda tentang riwayat hidupnya baru mulai beredar pada abad ke-7 dan menjadi sangat populer sekitar abad ke-9. Kebenaran legenda itu sulit dibuktikan, namun berikut ini dibeberkan cerita yang ditemukan di dalam buku-buku tua. Konon, Barbara hidup di Yunani pada awal abad ke-3 dan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember tahun 300. Ia adalah anak dari Dioscorus, seorang pedagang Romawi yang kaya raya. Apabila ayahnya mengadakan perjalanan jauh untuk urusan-urusan perdagangan, Barbara ditinggal sendiri, terkunci di dalam kamarnya di atas menara rumah mereka. Pada suatu ketika, ayahnya harus pergi karena suatu urusan bisnis. "Manisku, ayah harus pergi," kata Dioscorus kepada Barbara. "Selama ayah pergi," lanjutnya, "ayah akan menguncimu di loteng atas menara rumah kita supaya kau selamat. Dalam menara itu akan kubuatkan 2 buah jendela untukmu, supaya kau dapat memandang keindahan laut, dan bila ayah kembali, kau bisa mengetahuinya." Ketika Dioscorus pulang, ia melihat suatu keganjilan pada menara putrinya. Ada 3 jendela dan di atas pintu menara terpaku sebuah salib. Dengan teliti dan tertegun, ia heran akan semua itu. Ia cemas. Kemudian dengan lantang ia menghardik Barbara. "Apa yang telah kau lakukan?" Dengan tenang, Barbara menerangkan apa yang terjadi selama ayahnya bepergian. "Ketika ayah pergi, aku memanggil seorang imam. Ia sangat baik dan mengajariku tentang Bapa yang Maha Baik yang mengutus putra tunggalnya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sayangnya, putra yang bernama Yesus itu dibunuh di kayu salib." "Lalu," kata ayahnya dengan gusar, kata Barbara lebih lanjut, "kini Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita kepada Bapa di surga. Aku sungguh yakin dan mohon diselamatkan Tuhan Yesus." Maka imam itu membaptis aku. Untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus itu, aku menyuruh orang membuat jendela ketiga. Dan supaya Yesus yang disalib itu tetap melindungi aku, maka kupasang salib di atas pintu masuk. Ayahnya melotot. Ia geram dan tidak senang dengan perbuatan Barbara, sebab ayah Barbara masih percaya kepada dewa-dewa. Dengan mata gelap, Dioscorus menyeret Barbara yang amat dicintainya itu sambil berteriak, "Ikuti aku ke pengadilan. Kau harus menyangkal kepercayaanmu yang tidak masuk akal itu." Ketika itu Barbara baru berusia 14 tahun, sehingga hakim tidak berani berbuat apa-apa. Ayahnya bertambah berang dan menyeret Barbara untuk diserahkan kepada para algojo untuk disiksa agar ia menyangkal imannya itu. Namun usahanya sia-sia. Barbara tetap setia pada imannya. Akhirnya ia menghunus pedangnya dan menebas leher Barbara, buah hatinya sendiri. Pada saat itu pun Dioscorus disambar petir dan mati seketika. Konon Henry Koch, pria berkebangsaan Belanda yang hidup pada abad ke-15, menaruh devosi besar kepada Barbara. Ketika rumahnya terbakar,
ia diselamatkan secara ajaib dari amukan api dan bertahan hidup sampai ia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Sejak itu, banyak orang berdoa dengan perantaraan Santa Barbara agar bisa meninggal dengan damai. Barbara juga dihormati sebagai santa pelindung orang-orang yang menghadapi ajal dan pelindung orang-orang yang mengalami kematian mendadak. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 4 Desember yakni Santo Christian, uskup dan pengaku iman. Christian adalah misionaris suku bangsa Preußen, Jerman, dan uskup pertama Kulm. Ia mendirikan banyak gereja dan menyebarkan Injil di daerah yang luas itu. Selama 6 tahun, Christian ditahan oleh orang-orang kafir di negeri itu, sampai akhirnya ia wafat pada tahun 1245. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 4 Desember yakni Santo Osmund, uskup dan pengaku iman. Osmund seorang pegawai tinggi Raja William dari Normandia. Ketika Raja William mengalahkan Raja Harold II dari Inggris dalam pertempuran bersejarah di Hastings pada tahun 1066, Osmund diangkat menjadi kanselir Inggris. Osmund dikenal jujur, berbakat memimpin, dan pandai. Namun, ia tidak lama menduduki jabatan terhormat itu karena lebih menyukai suasana hidup yang tenang. Ia sendiri lebih gemar membaca dan menyalin buku-buku rohani. Terdorong oleh tuntutan dari tahbisan yang sudah dia terima, perhatiannya lebih difokuskan pada kemajuan rohani umat. Oleh karena itu, ia berusaha membarui semangat iman umat yang sudah sangat merosot, terutama karena peperangan yang terus-menerus terjadi. Pada tahun 1078, Osmund ditahbiskan menjadi uskup Salisbury, Inggris. Usahanya yang pertama adalah menyelesaikan pembangunan katedral yang sudah lama didirikan dan membarui liturgi gereja. Untuk menjamin kesatuan liturgis, ia mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perayaan Ekaristi, ofisi ilahi, dan pemberian sakramen-sakramen. Peraturan-peraturan yang disebutnya Ritus Sarum ini berlaku selama 5 abad. Uskup Osmund bersikap tegas terhadap orang-orang berdosa bersama imam-imamnya. Ketegasan itu dia mulai dari dirinya sendiri. Selama kepemimpinannya sebagai uskup, ia menulis banyak buku dan mendirikan banyak gereja di seluruh keuskupannya. Osmund memimpin keuskupan Salisbury selama 20 tahun. Ia meninggal dunia pada tahun 1099. Kanonisasi dari gereja atas dirinya sebagai santo pada tahun 1457 adalah kanonisasi di Inggris sebelum masa reformasi. Orang kudus keempat yang juga kita peringati pada tanggal 4 Desember yakni Santo Yohanes dari Damsyik, pujangga gereja dan pengaku iman. Yohanes lahir pada tahun 650 di kota Damsyik. Pada masa itu Damsyik berada di bawah kekuasaan kaum Sarasin. Sejak kecil ia dididik oleh seorang rahib Yunani. Ayahnya Sargun bin Mansur, seorang Arab Kristen, adalah menteri keuangan pada Khalif Abdel Malek di Damsyik. Sepeninggal ayahnya, Yohaneslah yang menggantikan jabatan ayahnya sebagai menteri keuangan. Namun beberapa tahun kemudian ia meletakkan jabatan itu lalu menjadi rahib di biara Marsaba dekat Yerusalem. Di biara itulah ia menulis buku-buku pembelaan iman, khususnya yang berhubungan dengan penghormatan kepada arca-arca para orang kudus. Dalam 3 buku apologetik yang ditulisnya, ia menegaskan bahwa umat Kristen menjunjung tinggi para kudus dan memberikan hormat istimewa kepada mereka karena keteladanan hidup mereka dalam menghayati iman Kristiani
dan dalam menaati kehendak Allah. Arca-arca para kudus itu menjadi bagaikan kaca tempat umat Kristen bercermin diri perihal perilaku hidupnya sebagai orang Kristen. Ia berkata, di dalam arca-arca itu kami menyatakan perbuatan dan penderitaan orang-orang kudus, dan dengan memandangnya kami menjadi semakin suci dan semakin dikuatkan untuk mengikuti teladan mereka. Bersama seorang rahib lainnya, ia menciptakan banyak syair dan madah pujian. Karya ini dicemooh oleh para rahib yang lebih tua, karena pada masa itu pekerjaan menulis syair dianggap sebagai pekerjaan tercela, meskipun karya-karya itu bernapaskan nilai-nilai keagamaan. Meskipun demikian, Yohanes terus saja mencipta, dan beberapa madah pujian yang digubahnya masih tetap dinyanyikan hingga kini. Yohanes meninggal dunia pada tahun 749. Ia dihormati sebagai pujangga gereja dan bapa gereja Yunani yang terakhir. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 4 Desember, yakni Santa Barbara, perawan dan martir; Santo Christian, uskup dan pengaku iman; Santo Osmund, uskup dan pengaku iman; dan Santo Yohanes dari Damsyik, pujangga gereja dan pengaku iman. Santa Barbara, Santo Christian, Santo Osmund, dan Santo Yohanes dari Damsyik, doakanlah kami. Tuhan memberkati.